apakah CapCut versi komputer udah benar-benar sama dengan CapCut versi HP? Mana yang lebih bagus, CapCut versi komputer atau CapCut versi HP? So, kita akan bandingkan CapCut versi komputer dengan versi HP, termasuk fitur-fitur apa saja yang udah ada di HP tapi belum ada di komputer. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat kelebihan dan kekurangan CapCut versi komputer. Dan bisa dijadikan bahan perbandingan juga kalau teman-teman ada yang berniat untuk pindah ngedit ke CapCut di komputer. Salah satu fitur CapCut di HP yang paling terkenal adalah fitur Match Cut yang ngebantu banget untuk bikin video jedak hidup. Nah, di versi PC, apakah ada fitur Match Cut-nya? Apakah fitur seperti template, stabilize, atau speed curve tersedia di komputer? Mari kita lihat sama-sama. Oke, saya akan mulai dengan fitur text to speech-nya. Saya akan tambahin teks dulu. Saya pilih default text aja. Nah, kalau kita lihat di bagian settingnya, di sini ada text to speech. Nah, terus kita bisa pilih salah satu suara yang ada di sini. Cuma kalau saya lihat, di sini kebanyakan suaranya untuk bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa Indonesia, kayaknya cuma ada 2 yang ini aja ya. Coba saya pilih salah satu dulu. Halo, nama saya Adi. Ya lumayan bagus sih, tapi nggak realistik banget ya. Coba suara yang ini. Halo, nama saya Adi. Nah, jadi suaranya cuma ada 2 cewek. Kalau saya cari-cari sih nggak ada suara cowoknya ya. Kecuali suara cowok untuk bahasa Inggris. Halo, nama saya Adi. Yang ngomong bahasa Indonesianya jadi aneh ya. Nah, coba saya ganti teksnya ke bahasa Inggris. Hello, my name is Adi. Oke, saya akan coba suara lainnya. Hello, my name is ADI. Hey, what's up, brother? Hey, what's up, brother? Hey, what's up, brother? Hey, what's up, brother? Ya, jadi kalau untuk bahasa Inggris sih udah lumayan bagus ya text to speech-nya. Cuma untuk bahasa Indonesia aja kalau di versi komputer ini belum terlalu banyak pilihan. Nah, kalau di versi HP, malahan nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali. Di sini cuma ada English dan juga Spanish. Sementara di komputer nggak ada Spanish. Tapi kalau saya sih nggak perlu pakai text to speech bahasa Spanyol ya. Nah, fitur selanjutnya yang udah ada di CapCut versi komputer ini adalah voice effects. Di sini ada beberapa pilihan. Saya akan coba Chipmunk. Saya akan coba play. Hey, what's up, brother? Oke, saya akan coba suara low battery. Hey, what's up, brother? Dan di sini juga kalau nggak salah ada suara yang bisa nyanyi ya. Kayak mungkin yang ini. Hey, what's up, brother? Nah, itu dia fitur voice effects-nya. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa kita pakai di sini. Nah, di sini juga kita bisa lihat kalau ada fitur noise reduction. Saya akan coba fitur noise reduction-nya sebagus apa. Saya akan tambahin dulu file audio. Oke, ini adalah audio yang baru aja saya rekam. Coba kita dengar dulu. Sekolah, jalanan, dan keluarga. Di 3 wilayah itulah masa remaja terbentuk. Nah, kalau kalian dengar pakai headphone, harusnya bisa sedikit terdengar kalau ada suara noise-nya. Nah, terutama kalau saya play di bagian ini. Nah, itu kedengeran ada noise-nya. Nah, saya akan coba hilangin pakai fitur noise reduction ini. Dan kita cukup klik aja, nggak ada settingan lain-lainnya lagi. Oke, sekarang saya akan coba play. Sekolah, jalanan, dan keluarga. Di 3 wilayah itulah masa remaja terbentuk. Berupaya menemukan eksistensi melalui persahabatan, cinta, petualangan, dan pengetahuan. Oke, sejauh ini saya dengar hasil noise reduction-nya cukup bagus ya. Dan kita juga nggak perlu repot-repot setting. Dan tentunya kalau kita mau rubah suara kita pun juga bisa pakai fitur voice effect di sini. Sekolah, jalanan, dan keluarga. Di 3 wilayah itulah masa remaja terbentuk. Berupaya menemukan eksistensi. Oke, sekarang saya akan coba fitur stabilize-nya. Jadi di sini saya udah pasang footage yang kameranya shaky. Dan saya akan coba stabilkan dengan fitur stabilize-nya. Saya akan klik di sini. Dan kita tunggu dulu prosesnya ya. Oke, udah beres. Saya akan coba play. Goyangnya masih ada tapi udah nggak terlalu parah banget. Nah, terus di sini juga ada levelnya. Kita bisa pilih most stable. Dan saya akan lihat lagi hasilnya. Ya lumayan agak lebih bagus dikit aja sih ya, nggak terlalu jauh beda. Kalau untuk fitur speednya sama aja kayak di handphone, di sini ada mode normal dan juga ada mode curve. Selain itu juga ada opsi untuk smooth slow-mo-nya. Saya nggak akan banyak bahas fitur speednya karena di video yang sebelumnya saya udah bahas. Nah, fitur lainnya yang udah ada di CapCut versi PC dan juga udah ada di CapCut versi HP adalah fitur auto caption. Di sini kalau kita masuk ke menu teks, nah kita bisa lihat ada fitur auto caption. Saya akan coba klik.
Dan saya akan coba dulu untuk bahasa Inggris. Saya akan klik lihat di sini. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, prosesnya udah beres. Saya akan perbesar fontnya biar kelihatan ya. Dan saya akan tambahin stroke biar lebih jelas. Oke, sekarang saya akan coba play. And it's not that there isn't tons of topics I would love to discuss. The reality is I write very slowly. And more often than not, after I write, I rewrite and rewrite and rewrite until I've created these tangential rabbit holes that are so far from what I was trying to accomplish, I tend to abandon a lot of stuff half-written. Nah, untuk auto caption yang bahasa Inggris ini cukup akurat, tapi kalau untuk bahasa Indonesia itu tidak akurat. Nah, ini contohnya, saya akan coba play. Sekolah, jalanan, dan keluarga. Di 3 wilayah itulah masa remaja terbentuk. Berupaya menemukan eksistensi melalui persahabatan, cinta, petualangan, dan pengetahuan. Nah, jadi kalau untuk CapCut versi PC, fitur auto captionnya itu belum bisa bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kalau fitur auto caption yang ada di HP, itu udah support bahasa Indonesia. Bahkan di HP ini udah ada fitur auto lirik ya. Sementara di versi komputer belum ada fitur auto lirik. Dan fitur auto liriknya pun sudah support bahasa Indonesia. Untuk fitur lainnya yang udah ada di PC adalah fitur facial beauty. Jadi buat teman-teman yang ingin mempercantik wajahnya di video, kalian bisa pakai fitur facial beauty di sini. Nah, di sini kita bisa menghaluskan kulit, terus juga untuk memperbesar dan memperkecil ukuran wajah ya. Selain kulit dan wajah juga ada untuk mata. Nah, ini kita bisa memperbesar dan memperkecil mata. Terus ini ada untuk hidung, kita bisa rubah ukuran hidung. Nah, kalau perhatiin ini untuk memutihkan kulit ya. Dan teeth adalah untuk memutihkan gigi. Cuma di video ini giginya nggak kelihatan, jadi saya tidak akan gunakan. Ini kalau kita matiin, perbandingannya itu jadi cukup jauh ya. Nah, dan selain facial beauty, di sini pun juga udah ada fitur untuk body. Jadi fitur body ini bisa mengubah bentuk tubuh di dalam video. Contohnya di sini saya akan bikin lebih langsing. Dan kakinya juga bisa kita bikin lebih panjang. Terus ini untuk pinggulnya bisa kita perkecil. Dan ini untuk ukuran kepalanya juga bisa kita rubah ya. Nah, jadi perbandingannya juga cukup jauh. Ini sebelum dan ini sesudah. Nah, untuk fitur text template juga udah ada di sini. Di sini udah disediakan banyak pilihan text template yang bisa kita tambahkan. Terus juga ada kategori-kategori yang bisa kita pilih ya. Ya, kita bisa pilih apa aja. Cuma kita harus download dulu. Jadi kalau ada tombol panah ke bawah ini berarti kita harus connect ke internet supaya bisa download template-nya. Nah, di sini pun juga template-nya bisa kita ganti. Dan tentunya kita juga bisa edit teksnya di sini. Fitur-fitur lain yang biasanya cukup berguna seperti mesh juga udah ada di sini. Bisa cukup berguna kalau kita mau bikin film strip atau cinematic black bar. Dan kita juga bisa gunakan untuk bikin split screen. Kita juga bisa set fadernya. Dan ini juga kita bisa rotate ya. Kita juga bisa drag-drag kayak gini untuk mengatur ukuran screen-nya. Kalau kita lihat di sini pun juga ada shape-shape lainnya. Contohnya seperti circle. Fitur lainnya yang juga udah ada adalah cutout. Di cutout ini ada fitur chroma key. Ini kita pakai untuk ngilangin green screen atau blue screen atau warna-warna lainnya. Saya nggak akan bahas chroma key karena udah saya bahas di video sebelumnya. Nah, yang akan saya bahas adalah fitur auto cutout. Jadi kalau pakai fitur auto cutout ini, kita bisa menghilangkan background secara otomatis tanpa harus pakai layar hijau. Kita tinggal cek aja dan kita tunggu dulu prosesnya. Oke, backgroundnya udah hilang. Selanjutnya saya akan tambahkan background yang baru. Coba saya play. Ya, hasilnya nggak bagus-bagus amat ya. Kalau saya geser ke sini, di sini ada bolong-bolongnya. Ini karena footage yang saya pakai, background dan foreground-nya itu kurang kontras. Nah, salah satu fitur CapCut yang saya suka dan udah ada di versi komputer yaitu fitur color adjustment. Di sini juga kita bisa pakai LUT kalau udah punya, tapi kebetulan saya nggak ada. Dan di sini juga ada fitur untuk adjust color secara manual. Dan kita juga bisa adjust HSL-nya di sini. Rencananya nanti saya akan bikin video tersendiri untuk melakukan color correction dan color grading di CapCut. Tapi untuk sekarang, saya nggak akan bahas terlalu detail soal fitur color adjustment ini. Fitur CapCut yang paling populer itu adalah fitur Match Cut, yang biasa dipakai untuk menyamakan beat musik dengan transisi video, atau untuk bikin video jedak-jeduk. Nah, saya akan coba masukin musik. Coba saya tambahin yang ini aja.
Nah, jadi kalau kita lihat di sini udah ada fitur match cut. Jadi kita bisa tambahin markernya. Nah, cuman kalau di versi komputer ini belum ada fitur auto match cut-nya. Jadi kita harus tempatin markernya secara manual. Tapi kalau di HP itu udah ada fitur auto match cut-nya. Jadi kita nggak usah nempatin lagi markernya secara manual. Jadi bisa dikatakan fitur-fitur yang di komputer ini belum selengkap fitur-fitur yang ada di HP. Nah, cuma kalau di komputer itu pas ngedit jadi lebih nyaman, karena user interface-nya juga lebih besar. Ngatur-ngatur track dan layernya pun juga lebih enak. Apalagi kalau di komputer itu kita bisa numpukin layernya itu lebih enak banget ya. Nah, tapi karena yang versi komputer ini baru aja dirilis, jadi fitur-fiturnya memang belum selengkap yang di HP. Contohnya seperti fitur tracking itu di sini belum ada. Terus untuk template galerinya pun juga belum ada. Selain itu efek-efek yang ada di versi komputer belum selengkap seperti yang ada di HP. Mudah-mudahan fitur-fitur lain yang belum ada di CapCut versi komputer akan segera menyusul. FYI, CapCut versi komputer saat ini bisa di-download gratis dari CapCut.com dan ada juga versi webnya. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut fitur-fitur lainnya yang ada di CapCut komputer, kalian bisa lanjutkan nonton video yang ini. Buat yang mau tahu aplikasi edit video lainnya, bisa langsung aja masuk ke playlist ini.